Segala kemewahan ada di surga, apapun yang diinginkan manusia tersedia. Ada banyak pelayan berwajah rupawan di sana, berparas sempurna, cantik mempesona. Membuat siapa saja yang mendengar ceritanya akan terpesona, ingin masuk surga. Surga adalah tempat yang diidamkan oleh semua manusia, terutama mereka yang percaya adanya kehidupan lain setelah kehidupan di dunia. Keberadaan tentang keindahan, kemewahan, dan kenikmatan hidup di dalam surga, bagian paling penting dalam aliran kepercayaan. Semakin lengkap keindahan, kemewahan, dan kenikmatan yang dijanjikan, maka akan membuat cepat berkembang dan membuat semakin bertahan lebih lama suatu aliran kepercayaan. Ada beberapa surga yang sudah punah, karena dalam mitologinya, surganya terlalu sederhana. Surga yang tidak memiliki fasilitas mewah, tidak ada rumah berdinding emas di dalamnya, tidak ada batu kerikil mutiara. Tidak ada sosok cantik rupawan yang jadi pelayan, tidak ada makhluk jelita di dalamnya. Karena surganya terlalu sederhana itulah, maka tidak bisa memikat banyak pengikut. Kalah bersaing dengan aliran kepercayaan lain, yang memiliki, yang menjanjikan surga mewah. Yang akhirnya, aliran suatu kepercayaan, yang surganya terlalu sederhana, tidak bertahan lama. Tidak bisa bertahan sampai ribuan tahun, tidak bisa bertahan sampai sekarang. Dan inilah 5 surga dalam mitologi beberapa bangsa, yang sudah punah. Surga yang sudah punah yang pertama, yaitu surga Aharu, surga yang digambarkan sebagai ladang alang-alang. Orang dengan perbuatan mulia, yang masuk ke surga Aharu ini. Mereka disediakan lahan pertanian, bisa membajak ladang, bisa menggarap sawah, bisa bercocok tanam. Di zaman sekarang, orang sudah sering mendengar cerita tentang beragam jenis surga. Dan para pemeluk aliran kepercayaan, saling membanggakan surganya. Jika disuruh memilih, tentu orang akan kurang tertarik masuk ke dalam surga seperti Aharu ini, masuk ke surga lalu jadi petani. Masuk surga tapi seperti orang yang akan ikut transmigrasi menjadi petani. Surga Aharu adalah surga dalam salah satu aliran kepercayaan masyarakat Mesir kuno. Surga Aharu digambarkan, divisualisasikan sebagai hamparan ladang alang-alang yang bisa ditanami tanaman gandum dengan subur, banyak pepohonan hijau, selain tanahnya subur, juga ada air terjun. Surga Aharu memang bisa sangat memikat orang yang berada di tanah yang gersang dan tandus. Suatu tempat yang diimpikan untuk orang yang hidup di padang pasir yang panas. Untuk orang yang hidup di daerah tropis, apalagi setiap hari bekerja sebagai petani, maka pasti kurang tertarik dengan cerita surga Aharu ini. Karena di lingkungan masyarakat yang hidup di tanah yang subur, setiap hari sudah menanam banyak jenis tanaman. Tidak perlu menunggu hidup di surga untuk bisa menanam tanaman, tidak perlu menunggu hidup di surga untuk memetik buah dari pohonnya. Tidak perlu menunggu hidup di surga untuk bisa melihat air terjun, tidak perlu menunggu hidup di surga untuk bisa menanam sayuran kangkung. Lingkungan yang asri, banyak pepohonan, hanya impian untuk mereka yang hidup di gurun pasir. Cerita surga, seperti surga Aharu, tidak akan membuat orang yang setiap hari ke sawah menjadi kagum. Surga Aharu dikenal dalam kepercayaan masyarakat Mesir kuno dari tahun 2040 sampai tahun 1782 sebelum Masehi. Banyak peninggalan yang membuktikan kebenaran dari sejarah aliran kepercayaan yang mempercayai keberadaan surga Aharu ini. Dilihat dari tahunnya, yaitu ribuan tahun sebelum Masehi. Maka cerita tentang keindahan surga Aharu tidak sama seperti cerita surga yang dikenal orang saat ini. Surga yang sudah punah yang kedua, yaitu surga Elysium, yang juga dikenal dengan padang Elysium. Surga Elysium adalah surga dalam mitologi Yunani, yang letaknya diyakini berada di ujung terjauh dunia fisik, di aliran barat sungai yang mengelilingi bumi. Surga Elysium oleh masyarakat Yunani pada zamannya, digambarkan sebagai tempat yang indah, dengan padang rumput hijau, terdapat aliran air, dan terdapat tanaman anggur.
Orang yang masuk ke surga Elysium, maka di sana, mereka hidup dalam kebahagiaan yang sempurna, bisa bermain musik, bisa bernyanyi, dan bisa bermain di padang rumput yang hijau. Surga Elysium yang juga disebut Padang Elysian, dalam mitologi Yunani, pertama kali muncul dan dikenal pada sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Dan ditinggalkan, tidak dipercaya lagi keberadaannya, sekitar abad ke-9. Mungkin karena ada cerita surga yang baru, ada cerita surga yang lebih menggoda. Jadi cerita surga lama, cerita surga Elysium ini, oleh masyarakat Yunani ditinggalkan. Surga yang sudah punah, yang ketiga, yaitu surga Valhalla. Surga Valhalla, termasuk surga yang sudah memiliki kemewahan. Valhalla dalam mitologi Nordik adalah tempat tinggal di akhirat untuk para pejuang yang gugur. Valhalla merupakan tempat yang didambakan dan melambangkan cita-cita bangsa Viking tentang kehidupan di alam lain. Valhalla digambarkan sebagai suatu tempat yang seperti aula besar, memiliki dekorasi hiasan yang indah dengan atap yang terbuat dari perisai emas. Di sekitar Valhalla terdapat pohon emas, juga banyak terdapat mata air yang mengalir. Makanan yang tersedia di surga Valhalla sangat enak, terbuat dari daging kambing, daging rusa, dan daging hewan hutan lainnya. Mitologi Nordik pertama kali dikenal pada abad ke-13. Surga yang sudah punah yang keempat, yaitu surga Hyperborea. Surga Hyperborea adalah negeri misterius dalam mitologi Yunani, yang dikisahkan sebagai daratan, sebagai pulau besar di sebelah utara bumi, dekat kutub utara. Surga Hyperborea dalam mitologi Yunani dikatakan sebagai tempat tinggalnya para dewa, tempat tinggalnya para jin, tempat tinggalnya para raksasa, makhluk bertubuh tinggi besar. Nama Hyperborea berasal dari kata hyper, yang berarti di atas, bisa juga diartikan di luar. Dan kata Boreas memiliki arti dewa angin utara dalam mitologi Yunani. Hyperborea digambarkan sebagai negeri yang indah, negeri yang makmur, dan negeri yang damai. Orang yang berada di surga Hyperborea, selama hidupnya tidak pernah sakit, tidak bisa tua, selamanya akan muda, selamanya akan remaja. Orang yang hidup di surga Hyperborea serba berkecukupan dan tidak perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Negeri surga Hyperborea, yang juga dikenal sebagai tanah salju yang tidak pernah berakhir ini, pertama kali dikenal oleh masyarakat Yunani sekitar tahun 700 sebelum Masehi dan berakhir sekitar abad ke-9. Surga yang sudah punah, yang kelima, yaitu surga dalam mitologi Sumeria. Sumeria adalah kepercayaan tertua, yang pengikutnya menyembah alam. Dalam kepercayaan Sumeria, surga adalah tempat tinggal para dewa, dan disebut dengan kata An. An adalah dewa langit yang dianggap sebagai penguasa tertinggi, dari jajaran dewa Sumeria. An juga merupakan ayah dari semua dewa, dan istrinya adalah Dewi Ki. Orang Sumeria percaya bahwa langit terdiri dari beberapa kubah yang menutupi bumi yang datar. Setiap kubah terbuat dari batu permata yang berbeda, dan kubah tertinggi terbuat dari batu permata terbaik. Kubah langit yang terendah terbuat dari batu jasper. Batu jasper adalah batu mulia yang tidak tembus cahaya. Kubah langit yang terendah dalam mitologi Sumeria adalah merupakan rumah bagi bintang. Catatan paling awal mengenai mitologi Sumeria ditemukan pada gerabah berbentuk tablet yang terbuat dari tanah liat sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Catatan yang disebut sebagai Eridugenesis oleh sejarawan bernama Thorkild Jacobsen. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia. Bangsa Sumeria adalah penganut kepercayaan politeistik. Mereka menyembah dewa dan para dewi antropomorfik yang mewakili kekuatan kosmik dan kekuatan terestrial di dunia mereka.
Itulah 5 surga dalam mitologi kepercayaan beberapa bangsa, yang sudah punah, yang sudah tidak banyak dikenal dalam kehidupan masyarakat.